belakangan ini khususnya pilkada serentak di Indonesia ini khusus Surabaya ya, dan di berbagai daerah itu kan banyak sekarang para calon itu berhadapan dengan kotak kosong. Melihat ini, Cak War sebagai politisi seperti apa, Cak War? Ya sebenarnya fenomena kotak kosong itu walaupun dibenarkan sesuai undang-undang KPU ya dalam pilkada serentak, tapi ya ironis kita sebagai masyarakat itu masyarakat umum ya kan tidak ada pilihan lain sebenarnya kalau bicara eh, paslon melawan kotak kosong. Harusnya kan paslon ya dengan paslon kan gitu kan, tapi undang-undang atau aturan KPU kan memperbolehkan itu. Nah, saya sendiri sebagai seorang politisi sebenarnya ya malu ya kalau kita bicara, karena partai politik itu kan bagaimanapun juga tujuan utamanya itu kan adalah mempersiapkan calon pemimpin bangsa, entah itu di bupati wali kota, gubernur, wakil gubernur, bahkan sampai di pucuk pimpinan pemerintahan dalam ini presiden. Nah, akan tetapi memang karena undang-undang memperbolehkan, sehingga bagaimanapun juga paslon yang merasa kuat atau paslon yang mempunyai kemampuan logistik lebih, mungkin dia bisa memborong rekomendasi dari partai politik itu, sehingga memungkinkan untuk diciptakan paslon melawan kotak kosong. Kira-kira seperti itu. Kalau dikaitkan demokrasi, apakah Cak War setuju kotak kosong ini bagian dari demokrasi? Kita bukan setuju dan tidak setuju ya, karena kalau bicara demokrasi namanya pilihan langsung, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwasanya harusnya paslon berhadapan dengan paslon. Kalau kita bicara demokrasi itu, pilihan demokrasi yang saat ini dilakukan atau diberlakukan di Indonesia, memang undang-undang mengatur dan itu memungkinkan. Lain ceritanya dengan dulu pada tahun 2015 itu tidak salah ya, itu kan tidak ada yang namanya lawan kotak kosong. Walaupun sebenarnya lawan kotak kosong ataupun lawan orang itu atau paslon lain ya, itu sebenarnya kan juga bisa diciptakan juga, bukan kotak kosong tapi paslonnya paslon boneka kan juga terjadi. Yang kalau dikaitkan dengan undang-undang, karena tadi kan undang-undang yang memperbolehkan, apakah undang-undang ini perlu dikoreksi ke depan? Kalau menurut saya secara pribadi ya harus dikoreksi itu, karena bagaimanapun juga kita harus memberikan pilihan kepada masyarakat bahwasanya paslon itu juga harus lebih dari satu apapun aturannya. Bahkan KPU kan juga sudah mengikuti putusan MK untuk merendahkan daripada syarat daripada partai politik ataupun gabungan partai politik untuk mengusung paslon dalam pilkada. Itu sebenarnya sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau persyaratan tuh misalnya 0%, itu jauh lebih bagus, dalam artian tutup independen tapi semua partai bisa melakukan pendaftaran itu mungkin jauh lebih bagus, sehingga partai politik yang namanya partai politik ataupun gabungan partai politik boleh mengusung paslon. Kira-kira itu jauh lebih fair menurut saya.